Seorang pemotor wanita yang membonceng dua anaknya dibuntuti pemotor pria di Jalan Sepakat 2 Cilangkap, Jakarta Timur. Saat kondisi jalan sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor ini menyalip korban kemudian merampas tas korban. Warga sempat berdatangan saat korban berteriak minta tolong, namun pelaku sudah melarikan diri. Peristiwa ini terjadi saat korban baru saja menjemput anaknya pulang sekolah. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan tas berisi ponsel dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. CCTV merekam aksi jambret di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Coba perhatikan orangnya. Pelaku merampas telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi. Korban sempat mengejar namun tak berhasil menangkap pelaku. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan ke polisi. Korban bersama pengurus RW juga membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi pelaku. Merasa ada keamanan, dikira ada keamanan, katanya jambret gitu. Yang hilang apa, Pak? HP. HP senilai berapa, Pak, kalau boleh? Waduh, nilainya kurang monitor juga. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara. Korban pun berharap pelaku jambret bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi dua pelaku curanmor di Jalan Rukun Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka beraksi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Setelah merusak gembok pintu gerbang, pelaku mengangkat salah satu ban motor agar bisa dibawa ke depan. Setelah itu dengan leluasa mereka merusak kunci kontak motor dan membawa kabur sepeda motor. Selang 1 jam kemudian, pelaku kedua yang disinyalir merupakan komplotan yang sama ini pun masuk dan membawa kabur sepeda motor lainnya. Selang 1 jam, sekitar 1 jam setengah, sekitar 1 jam 23, itu ada maling kedua, entah itu orang sama, tapi entah sama atau beda, tapi bajunya berbeda. Yang pertama itu pakai jaket orange, yang kedua itu pakai jaket hitam. Korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian dan berharap pelaku bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi iNews melaporkan. Di kawasan padat penduduk Kramat Jati, Jakarta, ludes terbakar. ...29 korban kapal tenggelam di Selat Bali berhasil diselamatkan. Tim SAR lanjutkan pencarian korban. Penyerang Liverpool dan timnas Portugal Diogo Jota tewas dalam kecelakaan tragis bersama sang adik di Spanyol. Halo pemirsa, selamat pagi dan senang sekali bahwa iNews pagi ini bisa kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Syafaati Suryo dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Petugas suku dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga juga nampak bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya untuk membantu proses pemadaman. Menurut petugas damkar, sedikitnya 5 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Namun belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut.
Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Objeknya rumah dan materialnya memang bahan-bahannya sudah terbakar, sama untuk bangunan itu banyak kan terbuat dari briket. Ya, 5 rumah yang ada di kawasan padat penduduk di Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Jumat dini hari. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani. Selamat pagi, Jen. Bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran dan bagaimana kondisi korban kebakaran? Selamat pagi Syafa, Bayu dan juga pemirsa. Ya, untuk saat ini kondisi rumah yang terbakar di kawasan padat penduduk di Kramat Jati, Jakarta Timur saat ini memang sudah ludes habis terbakar. Dan kalau untuk kondisi dari korban terdampak yang rumahnya terbakar saat ini sudah diungsikan atau sudah mengungsi di musola di dekat lokasi kebakaran. Nah, ini dia Bayu, Syafa dan juga pemirsa. Saya akan tunjukkan kepada Anda bersama juru kamera Ade Supriyatna. Ini dia kondisi salah satu rumah yang terbakar, habis terbakar, dilahap oleh si jago merah tadi sekitar pukul 12:30 pagi dini hari, yang membakar ada setidaknya 5 rumah ya, di mana 5 rumah ini kalau dihitung ini ada rumah di bagian lantai 1, kemudian ada 2 rumah yang berada di lantai 2, kemudian ada 3 rumah yang berada di lantai 1 dengan total 5 rumah. Dan kalau tadi berdasarkan keterangan dari salah satu korban terdampak yang rumahnya juga habis terbakar, ini memang dari pemadam kebakaran sendiri sudah langsung cepat datang untuk menangani, untuk memadamkan api yang membakar rumah padat penduduk yang ada di sini. Dan kalau saya boleh eksplor lagi, memperlihatkan lagi lebih banyak, ini dia warga sekitar yang juga pada saat terjadinya kebakaran juga membantu bergotong royong untuk memadamkan api yang membakar beberapa rumah yang ada di sini. Nah, mungkin saya akan tanya salah satunya Bapak. Bapak, selamat pagi Bapak. Boleh minta waktunya sedikit? Ya. Bapak dengan siapa namanya Pak? Buyung. Pak Buyung. Pak Buyung ini apakah salah satu korban terdampak yang rumahnya terbakar juga? Iya. Iya. Ini rumahnya yang sebelah mana Pak? Yang di dalam itu Mbak. Oke. Nah ini mungkin ada anggota keluarga lain juga Pak yang sedang bersama Bapak? Alhamdulillah sih ponakan-ponakan pada tadinya ke Rawasari. Rumah sini kan yang nempatin adik saya. Jadi adik saya sama anak-anaknya bertiga. Pada hari ini sore tadi dia ke rumah neneknya di Rawasari. Jadi nggak ada orang di rumah. Cuman biasanya kalau dia ke Rawasari saya yang nempatin malam di sini. Oke. Ini kalau dilihat tangannya sepertinya luka ya Pak. Ini karena tadi saat kebakaran ya Pak? Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak? Iya, tadi pas kebakaran itu saya mencoba memadamkan api. Rupanya nggak sampai juga gitu ya. Akhirnya udah ada kayu yang jatuh sampai kena tangan, apinya sampai kena ini sedikit lah, karena makin besar akhirnya saya keluar. Nah, mungkin kalau untuk penyebab kebakarannya sendiri apakah sudah diketahui Pak sekarang Pak? Kalau saya tasir koslet, soalnya saya pulang tadi 9:30, saya ngecek rumah nggak ada masalah, sampai jam 12 juga saya ngecek rumah, pulang nggak ada masalah. Cuman memang saya kan kalau tidur saya sampai jam 2 gitu. Sehari-harinya saya di depan musola, balik nunggu ojekan gitu. Nah, kalau jam 3 jam setengah 3 saya baru pulang. Ini kebetulan saya tadi belum pulang. Jadi pas dengar dari anak-anak ada kebakaran makanya saya lari. Nah, ini mungkin setelah rumahnya habis terbakar, mengungsi di mana ini Pak? Kalau buat sementara ponakan ada saya di musola. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya sendiri ya karena masih warga sini, kemana aja mungkin bisa numpang gitu. Oke, nah mungkin ini Pak sedikit mohon maaf, ini kan rumahnya habis terbakar, mungkin ada harapan untuk bantuan atau apa gitu Pak? Iya, harapannya ada bantuan dari siapa aja lah yang bisa membantu. Soalnya kalau buat ngebangun lagi memang nggak punya dana dan nggak ada biaya. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Iya, terima kasih Mbak.
Nah itu dia Syafa, Bayu dan juga pemirsa. Memang di sini cukup ramai ya, karena kalau kami pantau sejak tadi memang api sudah membakar sekitar pukul 1 dini hari. Kemudian warga sekitar yang ada di sini kemudian keluar rumah dan juga membantu dan juga terjaga sampai pagi hari ini. Dan seperti tadi juga sudah disebutkan, beberapa korban terdampak juga sudah diungsikan ke musola terdekat yang ada di dekat lokasi kebakaran. Sementara itu Syafa dan Bayu. Ya, terima kasih Jen Cahyani langsung dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 6 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, 1 diantaranya balita berusia 3 tahun, Kamis malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya pemirsa, seluruh korban ini langsung dibawa ke RSUD Belambangan untuk proses identifikasi. Keenam korban yang dinyatakan tewas akibat tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, diantaranya yaitu Anang Suryojo, warga Probolinggo, kemudian ada Eko Satrio, Elok Rumantin Cahyani, Fitri April, dan juga Afnan Akil dan Mustafa. Kelima korban tercatat sebagai warga Banyuwangi, Jawa Timur maksud kami. Sebuah jenazah dibawa ke RSUD Belambangan untuk dilakukan pencocokan data. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Sementara itu pemirsa, proses pencarian korban untuk malam ini dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan dan membuahkan hasil. Ya, hingga Kamis malam sebanyak 29 korban berhasil diselamatkan. Sebanyak 29 korban dilaporkan selamat dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Sejumlah korban yang berhasil selamat menyelamatkan diri dengan menaiki sekoci. Para korban selamat langsung mendapat penanganan medis di salah satu ruangan di Posko Krisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang. Sementara itu pemirsa, hingga Kamis malam warga masih berdatangan melaporkan kehilangan anggota keluarga ke pos pengaduan DVI Polda Bali. Warga yang datang melaporkan jika keluarganya ikut menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dan pemirsa, kami akan memperbarui informasi dari terkait pencarian korban dan kami telah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, Eris, bagaimana update terkini terkait proses pencarian korban kapal tenggelam, Eris? Ya, Bayu dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di Posko Krisis Center di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan memang hingga saat ini masih belum ada tim dari SAR untuk melakukan pencarian, karena mungkin nanti akan dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini masih tetap jumlah penumpang kapal yang ditemukan berjumlah 30 orang yang selamat dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia, dan semua sudah diserahkan kepada keluarga tadi malam. Dan saat ini juga di belakang saya, Bayu dan pemirsa, ini juga masih terdapat sejumlah warga atau anggota keluarga dari korban kapal Tunu Pratama Jaya yang masih menunggu di teras posko atau di bagian ruang tunggu di SDP Ketapang. Dan ini mereka masih menunggu informasi lebih lanjut dari tim SAR untuk melakukan pencarian selanjutnya. Demikian, Bayu. Ya, Eris, pukul 6 pencarian akan kembali dilanjutkan. Ada berapa petugas yang dikerahkan beserta berapa jumlah kapal yang diterjunkan dalam pencarian nanti?
Ya, seperti disampaikan dari para pihak kemarin, memang ada sekitar 15 kru dari tim gabungan untuk melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran dengan melebarkan area yang diduga di titik tenggelamnya kapal tersebut. Demikian. Ya, Eris, apakah juga ada penanganan medis yang didapatkan oleh korban yang selamat? Ya, pada waktu mereka dievakuasi, mereka juga langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, termasuk pada waktu itu langsung dibawa ke pos krisis center di Pelabuhan Gilimanuk, dan juga pada waktu mereka dibawa ke Banyuwangi untuk dipertemukan dan dijemput oleh keluarganya, mereka juga dilakukan pemeriksaan secara medis oleh tim yang sudah menunggu di Pelabuhan Ketapang pada posko krisis center. Demikian, Bayu. Ya, Eris, area mana saja yang difokuskan dalam titik pencarian hari ini dan bagaimana pantauan cuaca hari ini di sana? Ya, untuk proses pencarian masih kemarin seperti disampaikan pada waktu usai rapat koordinasi dari beberapa pihak dan juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan. Pencarian akan dilakukan dengan melakukan penyisiran melebar dari titik yang sebelumnya yang diduga terjadi tenggelamnya kapal tersebut. Dan ini memang untuk cuaca hari ini karena kondisi masih subuh sehingga ya masih gelap sekali, tapi untuk cuaca saat ini dimungkinkan cerah dengan kondisi laut dan angin pun juga sudah kembali normal. Demikian. Ya, kita harapkan nantinya proses pencarian bisa dapat berjalan dengan lancar dan kembali ditemukan mungkin para penumpang ataupun ABK yang selamat. Terima kasih banyak, Eris, tetap berhati-hati dan selamat kembali bertugas. Eris Hutomo melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, sebanyak 30 penumpang KMP Tunu Pratabajaya yang tenggelam di Selat Bali masih hilang. Ya, Polda Jawa Timur menerjunkan 6 kapal patroli Polairut serta 1 helikopter untuk mencari para korban. Satpol Airut Polresta Banyuwangi dan 35 personel Polda Jawa Timur saat ini masih terus melakukan pencarian para korban. Helikopter milik Polda Jatim diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sementara menurut data terakhir dari Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 29 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Hingga kini tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian 30 korban lainnya. Ya, Kepala Basarnas menyebut tim SAR sedang berupaya mencari penumpang kapal motor KMP Tunu Pratamajaya yang belum ditemukan. Ya, pemirsa, 13 orang penyelam telah dikirimkan ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Pada saat distress itu disampaikan, jadi distress disampaikan itu informasi yang diperoleh bahwa kondisi kapal sudah dalam kondisi tenggelam. Jadi mungkin itu yang dihadapi, sehingga pada saat kejadian malam itu sampai dengan pagi hari sebenarnya kendalanya kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile dari titik yang diperkirakan tenggelamnya kapal. Sesuai ketentuan bahwa Badan SAR Nasional akan melaksanakan operasi itu normalnya di 7 hari kerja. Namun operasi itu setiap saat bisa kita evaluasi dan bisa kita perpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bicara masalah keberadaan korban, ada 2 kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di 2 itu. Tapi kalau kita bicara masalah yang bisa meninggalkan kapal, pasti kita akan menghitung dari kecepatan arus, kondisi ombak, dan juga angin. Nah, itu mungkin yang menjadi referensi untuk teman-teman di lapangan. Kita sudah memberangkatkan pagi ini ada 13 personil dari Basarnas Special Group
Dan memang yang kita berangkatkan adalah personel-personel yang memiliki kemampuan underwater rescue. Artinya mereka memiliki kemampuan menyelam. Sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya menceritakan momen terombang-ambing di tengah laut setelah kapal yang ditumpangi karam. Ya, Saiful, salah satu korban selamat yang melompat dari kapal dan diselamatkan kapal nelayan di pantai Candi Kusuma, Jembrana, Bali. Selamat. Salah satu penumpang bernama Saiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Dirinya tidak sempat mengambil pelampung atau life jacket. Beruntung saat berenang di tengah laut, dirinya menemukan pelampung dan diselamatkan kapal nelayan di perairan Candi Kusuma, Melaya, Jembrana, Bali. Orang tersebut banyak kan, terus yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin, Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame, kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, belum miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya? Sudah mau tenggelam, sudah mau kebalik dah. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jembrana dan beberapa penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya berlayar Rabu 2 Juli 2025 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. 15 menit kemudian atau pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan kode tanda bahaya yang diterima operator Pelabuhan Gilimanuk. Belas menit kemudian atau pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan blackout atau mati listrik total lalu tenggelam. Adapun pemirsa, daftar penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tercatat 65 orang dengan rincian 53 orang penumpang dan 12 kru kapal. Kapal juga mengangkut 22 unit kendaraan bermotor. Hingga berita ini diturunkan, Basarnas merilis 6 orang penumpang dilaporkan tewas, 30 penumpang selamat, sementara 29 orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, untuk mencari korban hilang, Basarnas menurunkan 400 tim evakuasi, termasuk 13 orang tim penyelam khusus dari Basarnas Special Group. Pemirsa, Brigade Al-Quds merilis rekaman para pejuangnya menargetkan pasukan Israel dan kendaraan militer menggunakan peluru mortir selama serangan yang sedang berlangsung di Khan Yunis. Di tengah gempuran serangan Israel ke Khan Yunis, Gaza bagian selatan, para pejuang dari Brigade Al-Quds tetap gigih melawan Israel. Berdasarkan rekaman yang dirilis, para pejuang Al-Quds menembakkan peluru mortir yang ditargetkan ke pasukan dan kendaraan militer Israel. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengklaim telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam penyergapan di Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Di tengah keganasannya menyerang Gaza, Palestina, 14 Menteri Zionis meminta Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk segera mencaplok tepi barat wilayah Palestina yang telah lama diduduki.
כתוב, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנחנו נלחמנו בעוז נגד... Ke-14 menteri tersebut berasal dari Partai Likud pimpinan Netanyahu. Seruan tersebut diberikan kepada Netanyahu dalam bentuk surat penanda tanganan para menteri. Menurut Menteri Kehakiman Israel, pencaplokan tepi barat ini adalah kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan oleh Israel. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi mengecam keras seruan pencaplokan tepi barat oleh Israel. Ya, sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rimal Barat, kota Gaza. Ya, sementara di Gaza Selatan, pemirsa, sedikitnya 28 orang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan. Pemirsa, rekaman menunjukkan bangunan sekolah Mustafa Hafez yang hancur dan digunakan sebagai tempat penampungan para pengungsi. Puing-puing berserakan di lokasi, sementara para pengungsi mencari di antara reruntuhan. Sementara di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di koridor Netzarim, Gaza, sedikitnya 20 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Rekaman video menunjukkan sekelompok wanita menangis di luar rumah sakit Al-Shifa, serta doa-doa pemakaman dilakukan dan jenazah dibawa. Menurut laporan media, sekitar 28 orang tewas akibat tembakan tentara Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian tengah dan selatan jalur Gaza. Akibat serangan brutal Israel, sejumlah wilayah di Gaza telah rata dengan tanah. Ya, salah satunya di kamp pengungsi Jabalia. Melalui citra satelit, seperti inilah kondisi terkini dari kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza pasca serangan tanpa henti oleh Zionis Israel. Tampak rumah dan bangunan telah hancur lebur rata dengan tanah. Kondisi ini menjadi pemandangan miris di tengah perundingan gencatan senjata selama 60 hari yang ditawarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, kekejaman Israel memakan puluhan ribu korban jiwa. Otoritas Kesehatan Gaza mencatat Israel telah membunuh 57.000 orang lebih. Kebrutalan Israel kepada warga Palestina semakin menjadi-jadi. Selain membunuh warga sipil Gaza, pasukan Israel juga telah membunuh anak-anak dan lansia yang tinggal di Palestina. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban jiwa di jalur Gaza meningkat hingga total mencapai 57.012 orang. Sementara jumlah warga yang terluka mencapai 134.592 orang, terhitung sejak serangan besar Israel pada 7 Oktober 2023. Tak hanya itu, bahkan serangan terakhir Israel ke Gaza menewaskan 40 orang yang terjadi pada Rabu kemarin. Korban tewas termasuk Kepala Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya.
Kita kembali ke informasi tanah air, pemirsa. Bentrokan antara warga dan aparat terjadi saat eksekusi lahan sengketa di Desa Katumbangan Lemo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, polisi berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga sebagai provokator. Beginilah situasi usai bentrokan ratusan warga yang menolak putusan eksekusi dengan petugas gabungan di Desa Katumbangan Lemo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Lokasi kejadian dipenuhi pecahan kaca dan batu yang diduga digunakan warga untuk melakukan perlawanan. Setelah 3 jam, aparat gabungan polisi dan Brimob akhirnya berhasil memukul mundur massa dan melakukan penyisiran di permukiman warga. Sebanyak 20 orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis dan memprovokasi massa diamankan. Mereka terdiri dari 17 pria dan 3 wanita yang langsung dibawa ke Mapolres untuk proses penyelidikan. Polisi juga menyita puluhan senjata tajam berbagai jenis mulai dari parang, badik, tombak besi hingga ketapel yang diduga dipersiapkan untuk melawan petugas. Setelah situasi kondusif, Panitera Pengadilan Negeri Polewali Mandar membacakan putusan eksekusi di titik objek sengketa. Selain membacakan putusan, sejumlah alat berat langsung diterjunkan untuk merobohkan 6 unit rumah yang berdiri di atas tanah sengketa. Akibat insiden ini, 10 personil kepolisian terluka dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Full bucket di lapangan dengan bukti-bukti dokumentasi yang ada. Jadi kita ada amankan sekitar 20 orang. 20 orang terdiri dari 17 laki-laki dan 3 orang perempuan yang disinyalir diduga kuat melakukan aksi anarkis, baik itu pelemparan batu, bom molotov, dan juga provokasi di lapangan sebagai otak penggeraknya. Diketahui sengketa lahan ini melibatkan pihak Haji Suku Maraja CS sebagai penggugat melawan Pauli CS yang sudah berlangsung sejak tahun 1997. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi kekerasan oleh oknum keamanan proyek lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, atas kejadian tersebut pemirsa menderita luka-luka akibat aksi kekerasan. Aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang warga mengaku menghentikan kegiatan pembuldozeran lahan karena tanah yang disengketa merupakan tanah garapan. Hal ini dipicu karena tidak adanya pemberitahuan atau komunikasi yang jelas antara pemilik lahan garapan dengan warga. Hingga warga menghentikan kegiatan dengan cara mencabut kunci alat berat. Hal ini memicu amarah keamanan di lokasi hingga berujung pada pemukulan. Dia datang ke alat berat dan mengambil kuncinya. Kunci, nah sesudah itu sama anak-anak kan dikejar. Pas ketika dikejar, ya adalah perlawanan sama dia. Nah langsung dia, kalau nggak salah di videonya juga itu jelas. Ketika dia diamankan sama anak-anak, Mahdi itu memukul tim kami. Saya ambil kunci yang bulldozer pertama, saya pegang. Nah ngelangkah saya lari mau ngambil kunci yang beko, yang lagi ngerusak pohon pisang, terus nangka apa. Nah saya dikejar Pak, saya didorong-dorong saya dikejar sama beberapa orang. Nah di situ langsung saya dikeroyok Pak. Dalam kejadian ini, seorang warga mengalami luka-luka akibat pemukulan dan buntut kejadian ini kedua belah pihak pun saling melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjid
Masjidil Haram maksud kami dikawal ketat oleh petugas-petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Pangeran MBS sangat produktif pemirsa. Bahkan dari pertemuan tersebut Indonesia dan Arab Saudi bersepakat meningkatkan kerjasama dalam sejumlah bidang. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik. Presiden Prabowo bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal soal tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp600 juta, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Jaksa KPK Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.
Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah terkait kasus suap PAW Harun Masiku. Sejumlah kader PDIP menilai kasus ini bermuatan politis dan berharap majelis hakim memberikan putusan yang adil. Hasto membantah terlibat dan menyebut fakta persidangan tidak membuktikan dugaan perintangan penyidikan. Hasto mengajak kader PDIP tetap tenang dan yakin kebenaran akan menang, meski mengaku hukum kerap diintervensi kekuasaan. Kader PDIP Hardianto Kenneth menilai penetapan Hasto sebagai terdakwa memiliki unsur politis. Mungkin setelah itu dari majelis hakim bisa mempertimbangkan apa yang menjadi fakta-fakta persidangan. Ya, kita berharap dari kebijaksanaan majelis hakim supaya majelis hakim bisa memvonis mungkin bisa. Tidak akan menuntut Pak Hasto dan hakim harus bebaskan Hasto. Sementara di luar sidang, masa kawal sidang Hasto mengepung pengadilan Tipikor untuk mengawal proses hukum Hasto. Aksi disebut akan berlanjut hingga putusan dibacakan. Koordinator aksi mengancam akan datangkan massa lebih banyak jika ada intervensi. Kalian menggunakan elemen negara. Hari ini kita baru hadir sekitar 617 orang dan sampai menjelang keputusan pengadilan itu teman-teman dari daerah akan masuk ke dalam Jakarta dan akan mengawal jalannya persidangan di pengadilan negeri ini. Aksi ini akan sampai kapan? Sampai hakim memutuskan sesuai dengan fakta persidangan. Jika hakim memutuskan berdasarkan titipan atau intimidasi, itu akan... Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengejar sidang judi online yang melibatkan mantan pegawai Kementerian Komdiji. Dalam persidangan, nama mantan Menteri Komdiji, Budi Ari, kembali disebut-sebut untuk mengamankan situs judi online. Sidang lanjutan pemeriksaan para terdakwa penggabungan situs judi online di area Kementerian Komdiji digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, para terdakwa yang merupakan mantan pegawai Komdiji menjelaskan kronologi pengamanan situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa, Riko Rasota Ramadan, mengaku ditawarkan oleh terdakwa Adi Kismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan mantan Menteri Komdiji, Budi Ari Setiadi. Selain itu, terdakwa lainnya Syamsul Arifin juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Ari terkait situs-situs judi online yang akan diamankan. Dia mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan penjagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu, karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu apa Pak? Dijelasin nggak Pak sama Mas Yadi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen, grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung yang mulia. Tanpa melalui direktur? Gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Barreskrim Polri. Barreskrim menyebut penundaan karena tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Sementara pihak TPUA membantah hal tersebut. TPUA menyebut siap melaksanakan gelar perkara ulang. Barreskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan.
Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Barreskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Barreskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan, tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Barreskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus pencemaran nama baik serta pengaduan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi terus berlanjut ke jalur hukum. Setelah adanya dugaan ijazah palsu Jokowi, sejumlah nama pun turut menjadi terlapor oleh relawan Jokowi. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dan kegaduhan akibat tudingan ijazah palsu tersebut. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya kembali jadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menpora Roy Suryo sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut juga merupakan pemeriksaan kali kedua Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Seperti diketahui, kasus ijazah palsu Jokowi juga telah dirilis Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI identik. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, Roy Suryo menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya. Alasan Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian
Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang peninjauan kembali atau PK kasus ujaran kebencian terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pengacara Bambang Tri Mulyono menyatakan PK berkaitan dengan kehilafan hakim dalam mengambil keputusan. Ya, sekarang permohonan ini mau dibacakan atau diaslinya di sini. Pemirsa, Pardiman selaku pengacara Bambang Tri Mulyono menilai adanya kekhilafan hakim dalam memutuskan kasus Bambang Tri Mulyono, di mana menurut Pardiman, konten podcast Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono tidak menimbulkan keonaran di dunia cyber. Kasus berawal pada 2023. Bambang Tri membahas ijazah palsu Joko Widodo. Dan pemirsa, dalam podcast kanal YouTube Gus Nur 13 Official milik terpidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, Bambang divonis penjara 6 tahun setelah mengajukan kasasi. Pengadilan tinggi menjatuhkan vonis penjara 4 tahun. Saat ini Bambang telah menjalani 2 tahun masa tahanan. Poinnya itu ada kekhilafan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan itu. Termasuk putusan MK atau termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang membuat keonaran, yang akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo. Pemirsa, ragam furnitur kamar mandi yang canggih kembali dikenalkan salah satu jenama global. Ya, dengan ragam produknya masyarakat juga diedukasi pentingnya desain kamar mandi yang baik untuk mengelola stres. Brand ternama Global Color mengenalkan konsep kamar mandi terbarunya yang mengedepankan ragam inovasi dan estetika dalam ajang pameran Indo Build Techno 2025 di ISBSD Tangerang Selatan, Banten. Mengusung tema pengalaman melebihi imajinasi, Color mengajak para pengunjung merasakan kenyamanan khas resort mewah dengan ragam produknya termasuk shower multifungsi hingga toilet pintar. Kohler, we are now 152 years old, and our mission is to help people live healthy, sustainable and gracious lives. And healthy is a very key theme for us, and therefore this booth is all about wellness. It's all about relaxation and finding your me space, your cocoon in your home. Melalui pamerannya, Kohler juga mengedukasi pengunjung pentingnya desain kamar mandi yang baik untuk mengelola stres. Kohler terus berkomitmen untuk mengedepankan kenyamanan dengan estetika yang elegan untuk menciptakan gaya hidup yang seimbang. Dari Tangerang, Banten, Ahmad Muharlin, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, Brigade Al-Quds merilis rekaman para pejuangnya menargetkan pasukan Israel dan kendaraan militer menggunakan peluru mortir selama serangan yang sedang berlangsung di Khan Yunis. Di tengah gempuran serangan oleh Israel ke Khan Yunis, Gaza bagian selatan, para pejuang dari Brigade Al-Quds tetap gigih melawan Israel. Berdasarkan rekaman yang dirilis, para pejuang Al-Quds menembakkan peluru mortir yang ditargetkan ke pasukan dan kendaraan militer Israel.
Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengklaim telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam penyerangan di Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Ya, di tengah keganasannya menyerang Gaza Palestina, 14 Menteri Zionis meminta Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk segera mencaplok tepi barat wilayah Palestina yang telah lama diduduki. Ya, ke-14 menteri tersebut berasal dari Partai Likud pimpinan Netanyahu. Seruan tersebut diberikan kepada Netanyahu dalam bentuk surat penandatanganan para menteri. Menurut Menteri Kehakiman Israel, pencaplokan tepi barat ini adalah kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan oleh Israel. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi mengecam keras seruan pencaplokan tepi barat oleh Israel. Ya, sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rimal, barat kota Gaza. Sementara di Gaza Selatan, sedikitnya 28 orang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan. Rekaman menunjukkan bangunan sekolah Mustafa Hafez yang hancur dan digunakan sebagai tempat penampungan para pengungsi. Puing-puing berserakan di lokasi sementara para pengungsi mencari di antara reruntuhan. Sementara di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di koridor Netzarim Gaza, sedikitnya 20 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Rekaman video menunjukkan sekelompok wanita menangis di luar rumah sakit Al-Shifa serta doa-doa pemakaman dilakukan dan jenazah dibawa. Menurut laporan media, sekitar 28 orang tewas akibat tembakan tentara Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian tengah dan selatan jalur Gaza. Akibat serangan brutal Israel, sejumlah wilayah di Gaza telah rata dengan tanah. Salah satunya kamp pengungsi Jabalia. Melalui citra satelit, seperti inilah pemirsa kondisi terkini dari kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza pasca serangan tanpa henti oleh Zionis Israel. Tampak rumah dan bangunan telah hancur lebur, rata dengan tanah. Kondisi ini menjadi pemandangan miris di tengah perundingan gencatan senjata selama 60 hari yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga juga nampak bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya untuk membantu proses pemadaman. Menurut petugas, damkar sedikitnya 5 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Namun belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Pemirsa, staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun yang hanyut di Sungai Silau Asahan, Sumatera Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 3 km. Ya, pemirsa, sebelumnya korban tenggelam saat terlibat aksi kejar-kejaran dengan terduga koruptor kepala desa Banjar Hulu. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri akhirnya menemukan jasad staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Primta Ginting, 25 tahun, yang tenggelam di sungai saat mengejar terduga koruptor kepala desa Banjar Hulu. Jasad korban ditemukan tim SAR 3 km dari titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut kayu di pinggiran sungai.
Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran untuk proses identifikasi lebih lanjut. Keluarga yang melihat jasad korban tak kuasa menahan kesedihan. Hari ini kita melakukan penyisiran ke arah hilir. Kita temukan satu orang korban yang setelah kita bawa ke rumah sakit dinyatakan MD, dan pada saat ini untuk data korban ini adalah salah satu dari Caca begitu. Siap. Radius Bang berapa ditemukan Pak? Untuk radiusnya Pak dari LKP kejadian itu sekitar lebih dari 3 km. Renanda tewas tenggelam saat mengejar kepala desa Banjarhulu yang melarikan diri usai diduga terlibat korupsi. Jenazah segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, 1 diantaranya balita usia 3 tahun, Kamis malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Belambangan untuk proses identifikasi. Ke-6 korban yang dinyatakan tewas akibat tragedi KMP Tunu Pratama Jaya diantaranya Anang Suryojo, warga Probolinggo, Eko Satrio, Elok Rumantin, Cahyani, Fitri April, dan Afnan Akil Mustafa, di mana kelima korban tercatat sebagai warga Banyuwangi, Jawa Timur. Semua warga dibawa ke RSUD Belambangan untuk dilakukan pencocokan data. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Sementara itu proses pencarian korban untuk malam ini dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Ya, pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan dan membuahkan hasil. Ya, hingga Kamis malam sebanyak 29 korban berhasil diselamatkan. Sebanyak 29 korban dilaporkan selamat dalam insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Sejumlah korban yang berhasil selamat menyelamatkan diri dengan menaiki skoci. Para korban selamat langsung mendapat penanganan medis di salah satu ruangan di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Ya, patroli serta 1 helikopter dikerahkan. Tim evakuasi gabungan terus melakukan pencarian korban, pemirsa. Helikopter milik Polda Jatim diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Hingga saat ini 29 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 30 orang lainnya. Sementara itu, keluarga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya hingga pagi ini masih bertahan di posko darurat di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka sengaja menunggu untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan dan kondisi anggota keluarganya yang saat ini belum ditemukan. Salah satu keluarga mengatakan korban merupakan ABK bekerja pada bagian dek kapal yang saat itu tidak sedang bertugas namun ikut berlayar sehingga namanya tidak tercantum dalam daftar manifest. Di jadwal pencarian pada hari ini dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan melakukan penyisiran lebih meluas dari sebelumnya. Ini nungguan belum ketemu. Ya. Ibu sejak kapan Ibu? Kemarin. Oh, kemarin. Bersama siapa Ibu? Sama saudara. Anak Ibu sebagai penumpang ya? Bukan, ABK. Kerja di
Kami akan kembali menggali informasi terkini terkait pencarian korban yang terkait ini tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya. Dan kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Eris Hutomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi kembali Eris, bagaimana update terkini? Apakah sudah berlangsung proses pencarian korban kapal tenggelam? Ya, selamat pagi Bayu dan pemirsa. Ya, saat ini saya masih berada di Pelabuhan Ketapang, di mana saya berada di depan posko krisis center di pelabuhan. Dan memang saat ini masih belum terlihat tim SAR untuk melakukan pencarian, namun mungkin beberapa saat ke depan sudah akan dimulai untuk melakukan pencarian dengan memperluas dari area pencarian dari yang sebelumnya. Mengingat memang cuaca kemarin di situ cukup tinggi untuk gelombang dan arus kencang, sehingga saat ini akan diperluas untuk melakukan penyisiran pencariannya dengan melibatkan 15 armada kapal dari sejumlah instansi terkait dan juga dibantu oleh nelayan untuk melakukan pencarian. Dan Bayu, saat ini memang terlihat, bisa saya tampilkan bahwa untuk cuaca saat ini masih terlihat cukup cerah. Ya. Jadi aktivitas pelabuhan saat ini masih terus berlangsung secara normal, dan untuk gelombang laut juga cukup bisa dikatakan normal dengan cuaca yang sedikit mendung di daerah atau perairan di Selat Bali. Ya, kita melihat Eris bahwa cuaca sudah lebih baik dibanding kemarin pagi. Eris, ada yang mau saya tanyakan, dikarenakan ini penumpang masih ada sekitar 30, bukan jumlah yang sedikit, apakah ada penambahan dari mungkin tim untuk melakukan pencarian? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk melakukan pencarian ini tetap dari tim SAR gabungan dari Jawa Timur maupun Denpasar dengan memperluas area pencarian dari yang sebelumnya, Bayu. Dan memang dari pihak keluarga sejak kemarin sudah masih bertahan di posko krisis center ini, dan bisa kita lihat mereka juga sudah menunggu, bahkan terlihat ada yang masih beristirahat dengan alas seadanya. Ada menggunakan karpet ataupun plastik di sini, dan memang ini kelihatan dan suasananya memang dari keluarga sangat berharap agar tim SAR bisa segera mendapatkan hasil ataupun bisa menemukan dari anggota keluarga mereka yang saat ini masih belum ditemukan. Demikian, Bayu. Ya, kalau kita lihat memang masih banyak sekali keluarga yang memang ini berharap cemas begitu, Eris, terkait keluarga yang masih belum ditemukan. Dan nantinya akan diperluas, apakah ada mungkin wilayah lain yang akan juga dicarikan lagi mungkin untuk terkait korban-korban ini? Karena kemarin kita mengingat difokuskan ke selatan, ini artinya akan diperluas mungkin ke arah lain. Betul sekali, dan memang seperti yang kemarin, walaupun kemarin dari 4 korban yang semoga meninggal itu berada di sisi utara sebenarnya dari titik yang diduga tenggelamnya kapal, yaitu di daerah perairan Pulau Tabuan. Namun karena memang arus demikian, sehingga juga akan memperluas area pencarian dengan melibatkan dari jajaran Polsek di Banyuwangi yang memiliki wilayah pantai, dengan melibatkan nelayan setempat untuk bisa dalam aktivitas melautnya juga bisa untuk melakukan pencarian. Demikian, Bayu. Bahkan nelayan juga ikut turun, Eris. Apakah ini juga tadinya sudah dimintai keterangan mungkin kepada korban-korban yang berhasil selamat? Begitu, apakah memang mereka ada kesaksian mungkin melihat mungkin kerabat mereka atau sesama penumpang atau ABK ini menuju ke arah mana? Apakah hal-hal seperti itu juga ditanyakan kepada penumpang yang selamat? Ya, kemarin memang kami pada saat para penumpang yang selamat sudah tiba di Banyuwangi, kami belum bisa untuk melakukan wawancara karena memang kondisi mereka juga shock, sehingga langsung dilakukan pemeriksaan secara medis oleh petugas medis, dan sekiranya langsung bisa dijemput oleh keluarganya untuk dibawa pulang. Namun salah satu warga atau keluarga dari korban itu juga menyampaikan bahwa melibatkan keluarganya yang kebetulan juga nelayan untuk bisa melakukan pencarian. Demikian, Bayu.
Baik, ini artinya memang sebisa mungkin tim diperbesar dan juga mungkin pencarian diperluas agar nanti semakin banyak juga dan semakin cepat. Mengingat juga hari ini cuaca lebih baik, lebih cerah, dan ini kita harapkan nanti bisa berjalan lebih lancar untuk kembali memberikan mungkin kabar baik yang kita tunggu-tunggu, Eris. Masih ada sekitar 30 penumpang ataupun ABK yang masih belum ditemukan. Terima kasih banyak, Eris Utomo melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Oxford United tiba di Indonesia menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Ya, klub berunjuk Yellows ini tiba bersama dua penggawa pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Dua penggawa timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, tiba di Indonesia bersama klubnya Oxford United melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis sore. Para penggawa Oxford United ini tiba untuk mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Tiba bersama Yellows, Marcelino hanya berpesan kepada timnya agar menikmati Indonesia. Memberikan kebaikan. Ada hal yang sampaikan kepada teman-teman Oxford ini. Nikmati Indonesia dan semoga dapat di sini dan semoga Oxford juga begini. Sementara itu, pelatih Oxford United Gary Rowett menyatakan tidak memiliki tujuan khusus untuk turnamen nanti dan hanya ingin belajar sedikit tentang budaya Indonesia. Just to become a little bit fitter, a little bit better tactically prepared, and learn a little bit about the culture as well. So yeah, we're looking forward to the tournament. Oxford United tergabung di grup A bersama Liga Indonesia All-Star dan Arema FC selaku juara bertahan Piala Presiden. Oxford United akan mengawali kiprah mereka dengan menghadapi Liga Indonesia All-Star pada 6 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelahnya mereka akan bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk meladeni Arema FC pada laga kedua di Stadion Sijalak Harupat 4 hari berselang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.